Hola amigos parantosku, Mahada Bangos. Sebelum melanjutkan part ketiga dari serial Code Breaker, di video ini Mimin akan lanjutin Shaman King part 11 dulu, dimana serial ini udah keluar sampai episode 44. Dan karena itu kita tinggal tunggu 8 episode lagi sampai anime ini bener-bener the end. Part ini sendiri akan menceritakan tentang kekacauan yang terjadi di Pulau Pets. Gimana keseruannya? Daripada banyak tocap, mending langsung tonton aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kotak kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part dimulai dengan Yoh dan Yohken yang udah berbaikan dan berbincang satu sama lain. Dan di sini kita akan melihat jika kesadaran Yohken udah kembali dan ingat kalau ia udah berada di neraka itu selama 500 tahun. Karena itu, ia lalu memberikan Yoh dua cara untuk menghentikan Hao yang selalu bereinkarnasi. Yang Yohken bilang Yoh harus bisa melenyapkan jiwa Hao, namun Yoh memilih cara satunya lagi, yaitu dengan mengubah hati saudara kembarnya itu. Tapi tiba-tiba ada seorang iblis besar yang menghancurkan jiwa Yohken dengan palunya. Yoh yang marah auto menebas lengan iblis itu dan bertanya bagaimana cara mengembalikan jiwa Yohken. Namun si iblis malah coba menyerang hingga akhirnya ia sendirilah yang dihabisi oleh Yoh. Yoh lalu menangis karena jiwa Yohken udah lenyap, namun ia kemudian terkena anak panah oleh para iblis yang mulai berdatangan ke tempat itu. Yoh nggak mati walau terkena anak panah karena jiwanya masih bisa bertahan. Hingga scene kemudian berpindah pada tim Ren, di mana si Ren terlihat bingung dengan 5 kesatria yang dimaksud oleh para Gandhara. Dan gak diduga tim Yoh lawan mereka sebelumnya datang untuk menjelaskan hal tersebut. Walau mereka bilang tim Ren harus mati terlebih dahulu. Yang ternyata tim Yoh emang sengaja mengirim tim Ren ke neraka yang berbeda agar mereka berlatih di sana. Gak hanya tim Ren, karena Lizard pun yang sebelumnya terkena ledakan dalam mobil terlihat sedang berada di neraka dan diserang oleh seorang iblis. Scene berpindah ke Koko, di mana Ava memberitahu jika Gandhara itu udah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Ava mengetahui hal tersebut karena ternyata ia pernah hidup sebagai manusia pada 1000 tahun lalu dan dihabisi oleh Hao di masa itu. Dan karena sedang memikirkan wujudnya di masa lalu, di neraka itu Ava auto kembali dalam wujud manusianya. Hingga Ava lalu menjatuhkan Koko ke dasar neraka untuk berlatih di sana. Scene lalu berpindah pada Manta dan Tamao yang ternyata selamat dari ledakan mobil yang dibuat Anhol berkat dua roh suci cabul. Sementara Maiden, Marco, dan Lizard terlihat udah tewas walau tubuh mereka masih tetap utuh. Anhol lalu berkata ia akan melenyapkan tubuh ketiga ex-Law itu, namun Tamao nggak ingin membiarkan hal itu terjadi. Tubuh Tamao lalu diangkat oleh Anhol dan ternyata ia bisa jadi kuat karena Hao udah memberikannya kekuatan. Anhol mencoba membunuh Tamao, namun seseorang lalu menyerang roh pendamping Anhol dan gak diduga orang itu ternyata adalah Marco yang masih bisa bertahan hidup. Karena ternyata Maiden udah menyembuhkan semua luka Marco sebelum mobil mereka meledak. Marco lalu menodong kepala Anhol dan memintanya untuk mengantar mereka ke tempat Sati agar pemimpin Gandhara itu bisa membangkitkan Maiden dan juga Lizard. Namun seseorang lalu berkata jika saat ini Sati sendiri udah mati dan ternyata itu adalah Hao yang datang ke tempat Marco berada. Marco yang lengah lalu bisa dijatuhkan oleh Anhol dan bersamaan dengan itu Hao memberitahu jika saat ini hanya Faust lah yang bisa membangkitkan semua orang. Namun Marco nggak akan punya kesempatan membawa Lizard dan Maiden ke tempat Faust. Tapi nggak diduga Marco ternyata bisa mengubah roh pendampingnya menjadi sebuah mobil dan lalu memasukkan Maiden juga Lizard ke sana. Scene lalu berpindah pada para suku Pets yang terlihat sedikit panik karena tembakan para ex-Law di part sebelumnya yang menghancurkan markas Hao ternyata memancing negara lain untuk menyelidiki asal ledakan itu. Dan karena Shaman Fight harus diadakan secara rahasia, mereka pun berniat memindahkan pertarungan selanjutnya ke sebuah tempat. Balik lagi ke tempat Marco, di mana si roh rakun ternyata berhasil memanggil Anna dan duo bocil ke tempat itu. Sementara itu, di neraka Yoh ternyata udah berhasil mengalahkan para iblis bahkan sampai membuat mereka memohon ampun pada Yoh. Yoh lalu meminta mereka mengantarnya ke tempat lawan yang lebih kuat lagi karena katanya ia nggak boleh kalah dari seseorang. Hingga setelahnya kita akan melihat jiwa Yohken terlihat udah kembali utuh. Balik lagi ke Anna yang berhasil dijatuhkan oleh Hao. Hao lalu menarik tangan Anna dan bertanya siapa sebenarnya gadis itu karena dari semua orang pikiran Anna aja yang nggak bisa ia baca.
Sementara itu, saat Hao sibuk melawan Anna, Marco, dan yang lainnya ternyata udah melarikan diri dari sana, walau mereka terus dikejar oleh Anhol dan juga Lacis. Scene lalu berpindah pada Ryu yang mengamuk pada anak buah Hao karena mereka udah menghabisi Sati. Tapi tiba-tiba Ryu diserang oleh seseorang yang ternyata adalah Yoh, yang udah berhasil kembali dari neraka. Dan yang membangkitkan Yoh nggak lain adalah Faust yang sekarang udah menguasai sebuah teknik bernama Chosenji Ryaketsu. Yoh ternyata tadi menyerang Ryu untuk menunjukkan jika Ryu nggak akan bisa menang jika dipenuhi dengan amarah. Yoh lalu bertanya pada Faust berapa kali lagi ia bisa membangkitkan orang yang udah tewas. Dan Faust menjawab tinggal 1 kali lagi karena energi spiritualnya terkuras setelah menggunakan teknik tersebut. Karena itu, Yoh meminta Faust untuk membangkitkan Sati terlebih dahulu. Para anak buah Hao berusaha mencegah hal itu, namun Yoh bisa menjatuhkan mereka dengan sangat mudah. Hingga nggak lama, rombongan Tamao sampai di sana juga. Sementara itu, negara-negara lain nampak udah mendekati pulau untuk menyelidiki tempat tersebut dan terlihat jika ayah Manta juga berada di sana. Balik lagi pada Yoh yang tahu-tahu udah menaiki golem karena katanya tadi semua anak buah Hao tiba-tiba melarikan diri seperti ada seseorang yang meminta mereka berkumpul. Scene lalu berpindah ke pemandian di mana tim Hanagumi nampak ingin menyergap tempat itu untuk melenyapkan tubuh Ren dan yang lainnya. Namun ternyata tim Ren udah berhasil bangkit dari kematian. Dan gak diduga ternyata yang membangkitkan mereka adalah kakak Ren yang udah dilatih langsung oleh Sati. Tapi gak lama Hanagumi pun pergi begitu aja karena katanya Hao udah meminta mereka semua untuk berkumpul. Sementara itu Lee Serg jadi satu-satunya ksatria yang belum kembali dari neraka. Bahkan ia masih kesulitan melawan sang iblis. Hingga Ava lalu membantu Lee Serg dengan berkata jika Lee Serg harus bisa menenangkan dirinya. Ava pun memberitahu jika iblis itu berasal dari hati Lee Serg yang dipenuhi kebencian dan karena itu Lee Serg harus punya hati yang kuat agar bisa mengalahkannya. Scene kembali berpindah pada anak buah Hao yang ternyata mereka diminta untuk berkumpul agar menghabisi semua kapal dari negara-negara lain yang datang ke sana. Namun POT kemudian bertingkah aneh dan berkata jika tugas yang diberikan Hao nggak masuk akal. Dan selanjutnya kejadian tak terduga pun lalu terjadi. Karena POT menghabisi teman-temannya sendiri. Bahkan kemudian POT bunuh diri sambil melayangkan tinju tengkorak raksasanya pada dirinya dan juga tim Hanagumi. Setelahnya datang seorang pria bernama Tamurasaki ke tempat itu juga. Tamurasaki lalu menelepon seseorang yang ternyata adalah ayah dari Manta dan di sini terbongkar jika POT adalah agen ganda suruhan ayah Manta yang berhasil menyusup menjadi anak buah Hao. Hanagumi yang udah mati dan menjadi roh lalu mencoba meminta bantuan pada Hao. Namun sesampainya di tempat Hao ia masih sibuk melawan Anna sampai harus kehabisan mana. Dan karena itu Hao malah berniat memakan jiwa Hanagumi. Anna lalu melindungi para Hanagumi dan mencoba membuat mereka tersadar jika Hao nggak pernah peduli pada siapapun. Karena nggak bisa memakan jiwa ketiga Hanagumi, Hao akhirnya memilih memakan salah satu Shikigami milik Anna. Dan karena udah memakan Shikigami itu, Hao pun bisa mengeluarkan oversoul-nya yang bernama Kurobina. Namun Yoh tahu-tahu udah sampai di tempat itu juga. Scene lalu berpindah pada ayah Yoh di mana saat keadaan genting pria ini malah terlihat sibuk memancing. Hingga ia baru sadar ada kekacauan saat melihat tubuh anak buah Hao tergeletak di pinggir pantai. Sementara itu, di tempat lain Maiden akhirnya bisa kembali dihidupkan oleh Sati. Ryu yang berada di sana juga lalu mendoakan agar Yoh dan Anna yang sedang berhadapan dengan Hao baik-baik aja. Namun Yainage lalu datang dan memberitahu jika saat ini Yoh dan Hao sedang minum kopi di sebuah kafe. Dan bener aja karena di scene selanjutnya kita akan melihat dua saudara kembar ini yang sedang ngopi-ngopi santuy amigos. Di sini Hao mengungkapkan kekecewaan untuk semua anak buahnya yang udah tewas dan bukannya sedih, ia malah kecewa karena orang-orang itu nggak bisa lebih kuat lagi. Karena Hao cuma mempercayai Opacho dan juga Lacis. By the way, si Opacho sama Lacis ini nggak tewas dalam insiden POT tadi ya guys. Hao juga lalu memberitahu jika ia akan membunuh Yoh sampai Yoh mencapai puncak kekuatannya. Karena Hao ini bermaksud memakan Yoh saat saudaranya itu udah jadi lebih kuat. Yang tentu Hao ingin memakan Yoh untuk memperkuat dirinya sendiri. Setelahnya Hao menyudahi obrolan mereka karena ia tahu ada seseorang yang sedang menguping di sana. Dan ternyata ada seorang panitia pets yang bernama Talim yang sedang menyamar jadi pengelola kafe tersebut. Tapi ternyata yang Hao maksud menguping obrolan mereka adalah Yohken yang bisa kembali ke dunia manusia.
Malam harinya, Yoh berbincang dengan Ren di mana Ren mengingatkan agar Yoh nggak terikat secara emosional dengan Hao. Namun Yoh menjawab jika ia merasakan kesedihan mendalam dari Hao, dan karena itu ia ingin mengalahkan hatinya. Ren lalu mencoba menyerang Yoh dan berkata jika Yoh itu terlalu naif, dan karena itu Ren berniat mengalahkan Yoh dalam turnamen yang akan datang. Hingga akhirnya tiba hari di mana tim Ren dan tim Yoh harus saling berhadapan. Tim Ren lalu berkata jika mereka akan mengalahkan Yoh dan menjadi Shaman King, dan terlihat jika tim Ren sangat marah pada Yoh yang udah minum kopi santuy dengan Hao. Dan dengan santainya Yoh lalu menjawab jika ia minum kopi dengan Hao cuma karena Hao sama sekali nggak punya teman. Walau pertandingan belum dimulai, Horo-Horo yang sangat marah pada Yoh pun langsung menyerang. Melihat itu, Ryu pun mulai bergerak walau Horo-Horo berhasil memotong tangan si Ryu. Faust mencoba menyembuhkan Ryu namun ia malah diserang Ren dari belakang. Karena teman-temannya udah dijatuhkan, Yoh pun bermaksud melawan tim Ren seorang diri. Dan dengan biakonya, ia menyerang Ren juga Horo-Horo sampai oversoul keduanya menghilang. Di mana Hao berkata jika saat ini Yoh punya kekuatan pensucian bernama Mumu Myoyakumu yang bisa menghilangkan mana dari orang yang ia sentuh. Tapi Ren yang gak mau kalah lalu menunjukkan oversoul barunya dan menyerang balik Asakura Yoh. Karena tahu Yoh nggak bisa dikalahkan begitu aja, Horo-Horo dan Ren pun akhirnya menyerang secara bersamaan. Hingga scene lalu berpindah pada keluarga Yoh dan keluarga Ren yang sedang berkumpul di mana Mikisa ternyata membawa tubuh anak buah Hao yang masih bisa bertahan hidup untuk diinterogasi, dan part 11 pun selesai. Oke, karena part 11-nya udah habis, gue undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gayakin Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!